Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelumnya, marilah kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kalau sudah, keluarkan buku pulpena kalian. Nah, kita akan belajar kembali tema 8, subtema 4. Pengamalan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila itu terdiri dari 5 ruang yang menggambarkan sila-sila pada Pancasila. 5 ruang ya, 1, 2, 3, 4, 5. Simbol sila pertama Pancasila adalah gambar bintang bersudut 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sila pertama ini terletak di tengah. Makna dari sila pertama Pancasila adalah bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila pertama diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan taat melaksanakan ibadah. Nah, sebagai pelajar, kita dapat mengamalkan sila pertama Pancasila dengan kesadaran melaksanakan ibadah. Nah, berikut ini contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Yang pertama, beribadah dengan kesadaran sendiri. Yang kedua, melaksanakan ibadah tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Dan yang keempat, selalu bersyukur dalam segala hal. Nah, sekarang pengamalan sila kedua dan sila ketiga Pancasila. Di sekolah itu terdapat keberagaman. Misalnya, teman-temanmu berasal dari berbagai daerah dengan latar belakang budaya yang berbeda. Di antara teman-temanmu, mungkin ada yang memiliki bahasa daerah yang berbeda. Ada juga keberagaman keterampilan yang dimiliki teman-teman di sekolah. Keberagaman itu tidak menghalangi kita untuk berteman dengan semua teman di sekolah. Nah, berikut ini contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, saling menghargai, dan yang kedua, saling menolong antar teman. Nah, untuk contoh pengamalan sila ketiga Pancasila adalah menjaga persatuan di lingkungan dan menciptakan kerukunan dalam keberagaman. Sudah paham ya? Kita lanjutkan membaca data pada diagram gambar. Selain diagram batang, nah kemarin kita sudah belajar diagram batang ya. Nah, sebuah data itu juga dapat disajikan dalam diagram gambar. Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk menyatakan suatu data. Satu gambar itu mewakili satu atau lebih data. Nah, sekarang perhatikan contoh diagram gambar tentang banyak tanda kecakapan khusus yang diperoleh 5 anggota pramuka berikut. Nah, ini ada 5 anggota pramuka. Di sini ada banyak tanda kecakapan khusus. Nah, satu gambar bintang itu bisa mewakili satu tanda kecakapan khusus ya, satu. Ini mewakili satu tanda kecakapan khusus. Dari diagram gambar di atas diperoleh informasi sebagai berikut. Benny dan Dina memiliki 4 tanda kecakapan khusus. Dedi memiliki 2 tanda kecakapan khusus. Komang dan Fitri memiliki
3 tanda kecakapan khusus. Nah, sekarang contoh yang lain. Nah, perhatikan diagram gambar banyak tanaman bunga yang dibawa siswa kelas 1 sampai 3 berikut. Nah, sini siswanya ya, kelasnya ya. Nah, di sini banyak tanamannya. Nah, satu gambar daun ini mewakili 4 tanaman. Satu gambar daun mewakili berapa? 4 tanaman. Nah, dari diagram gambar ini diperoleh informasi sebagai berikut. Tanaman yang dibawa siswa kelas 1 sebanyak 4 tambah 4 sama dengan 8 tanaman. Tanaman yang dibawa siswa kelas 2 sebanyak 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 12 tanaman. Tanaman yang dibawa siswa kelas 3 sebanyak 4 ditambah 4 sama dengan 8 tanaman. Siswa yang paling banyak membawa tanaman adalah siswa kelas 2. Berapa tadi jumlahnya? 12. Selisih tanaman yang dibawa siswa kelas 1 dan kelas 2. Nah, berapa? 12 dikurangi 8 sama dengan 4 tanaman. Paham ya? Sekarang untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar itu perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan banyak setiap jenis data. Yang kedua, tentukan gambar yang sesuai untuk mewakili data. Yang ketiga, tentukan banyak data yang akan diwakili setiap gambar. Dan yang keempat, sajikan diagram gambar sesuai data. Nah, sekarang contohnya. Data banyaknya origami yang terkumpul setiap regu pramuka terlihat pada tabel berikut. Nah, nama regunya ada melati, mawar, dan tulip. Banyak origami yang terkumpul. Nah, membuat origami ya, melati. Yang terkumpul origaminya berapa? 15. Kelompok mawar 6 dan kelompok tulip 9. Nah, dari diagram gambar yang tepat dari data pada tabel tersebut dapat dibuat satu gambar origami mewakili 3 buah origami seperti berikut. Ya, satu gambar. Ini dibuat gambarnya gambar burung ya. Satu gambar burung mewakili 3 buah origami. Nah, tadi untuk kelompok melati sebanyak 15. Kalau satu mewakili 3, berarti berapa gambar origaminya? Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Untuk gambar mawar, kelompok mawar 2 ya. Dan untuk kelompok tulip 3. Sudah paham? Sekarang kerukunan dan keadilan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu kita harus ikut mewujudkan kerukunan dan persatuan antar teman. Ketika perbedaan pendapat itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama. Masalah yang ada dapat kita selesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, makna dari sila keempat Pancasila adalah ciri bangsa Indonesia yang menyelesaikan masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat. Keputusan yang diambil dari musyawarah harus memberikan keadilan bagi kepentingan bersama. Keadilan dapat dicapai bila kita menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kita melaksanakan kewajiban sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan.
Menghormati hak-hak teman dan menghargai hasil karya teman itu dapat menciptakan rasa keadilan. Mewujudkan rasa keadilan di lingkungan sekolah merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ida cukupkan sekian pembelajaran tema pada hari ini. Jangan lupa di rumah tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Kita akhiri ya pembelajaran tema pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.